Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersama-sama kita panjatkan hadirat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari menjelang siang ini dalam rangka kita bersama memperingati hari Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berkata, "Wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Kata barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu tanda di hati dia itu ada takwanya. Berarti kalau kita hari ini mengagungkan salah satu peristiwa besar dalam Islam, itu berarti sama dengan kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Ketika kita mengagungkan syiar Allah, maka dapat dipastikan yang hadir di sini dalam hatinya ada takwa. Yang kita minta, ya Allah tolong sempurnakan takwa kita semua. Biar kita betul-betul menjadi hamba yang haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih berarti takwanya itu sungguh-sungguh mau menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berusaha sebisa mungkin apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita betul-betul semampu kita untuk berbuat kebaikan itu. Tapi kalau bicara tentang larangan, larangan itu bukan sesuai kemampuan. Kalau larangan itu ibarat racun. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau minuman kita dikabarin ada racun, kita minum karena haus, apa kita berhenti untuk meminumnya? Berhenti buat minum. Aus banget, gimana? Airnya cuma satu-satunya air racun. Kita bakal minum apa kagak? Kan aus, nggak tahan seret. Bakal kita minum apa kagak? Perumpamaan berbuat maksiat tuh harusnya begitu. Ketika kita menghadapi satu situasi, kita berasa kagak tahan. Ini enggak tahan. Berarti yang perlu kita fahami, ketahuilah maksiat itu apa aja, biar kita tahu racun itu di mana aja. Maka kalau urusan dosa, jauhi sebisa mungkin yang betul-betul sejauh-jauhnya kita jauhi. Tapi kalau taat, ada yang bisa tahajud, ada yang mungkin masih kewalahan, enggak apa-apa. Ada yang rajin kalau bicara puasa Senin Kemis, ada yang puasa seminggu sekali kewalahan. Ada yang setiap hari dikiran mulutnya. Ada juga yang kelupaan mulu tasbihnya. Bukan lupa zikirnya lagi, tasbihnya lupa. Gitu. Kalau buat taat benar. Lakukan yang kamu mampu, nggak ada paksaan. Tapi kalau untuk maksiat, fantahu, pesannya gitu kan, berhenti.
maksiat itu racun bagi kita. Seperti apapun keadaan kita, kita berusaha dengan apa? Semaksimal mungkin untuk berhenti mengerjakannya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, bulan Rajab ini datang menghampiri kita lagi. Kitanya nggak pernah samperin Rajab, Rajabnya yang didatengin sama Allah kepada kita. Karena gimana kita mau nyamperin Rajab, orang ngelipet jam aja kita nggak bisa. Kita mau bikin sekarang jam 10 lewat jadi cepet, pengen cepet-cepet, anak pengen jam 11, nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka yang datengin bulan, yang datengin jam ke kita itu Allah. Sebagaimana karunia-karunianya bukan kita juga yang ngedatengin, tapi dialah Allah yang mendatangkan kepada kita. Alhamdulillah Rajab datang menjadi bulan pengampunan. Siapa dari ibu-ibu yang dari kita ini merasa kalau kita tuh punya dosa. Kan kalau dosa bukan ibu-ibu doang, saya juga punya. Berarti kan ibaratnya bulannya Rajab ini bulan kesempatan kita buat minta ampun dari dosa. Biar dosa-dosa hilang, biar sekaligus dengan hilangnya dosa hilang beban hidup, Bu. Kita sepakat setiap dari kita berasa punya beban hidupnya. Betul apa kagak? Tapi ada nggak yang nyadar kalau seringkali beban hidup itu datang gara-gara banyaknya dosa? Beban hidup datang karena hakikatnya ada belenggu di dalam punggung kita dan pundak kita ini, lantaran kita ini sebagai manusia yang telah dipilih Allah menjadi hambanya, merasa sadar kalau yang dikerjain itu dosa. Orang kalau udah tahu gibah itu dosa, dia tetap gibah, itu dia nggak sadar pundaknya ngebet, dikirain kolesterol, tahu nggak? Begitu punya ngecek, itu bukan kolesterol. Lah itu apa Ustazah? Itu bentuk adanya belenggu beban yang hakikatnya dia itu sadar berbuat itu tuh dosa. Jadi banyak orang yang sakit lehernya, banyak. Kenapa ya? Saya mau tanya ibu-ibu berasa kayak gitu apa kagak? Dekat-dekat ngebet pengen dipijit aja. Tahu-tahu bawa kerokan. Oh bisa jadi itu gara-gara apa? Gara-gara kita ngerasa banyak beban hidup. Itu ada medisnya sekarang. Nama ilmiahnya itu psikosomatik. Ngebet sakit tapi kagak ada penyakitnya. Mentok-mentok orang kita bilang jangan-jangan ada yang kirimin ini. Itu udah biasa itu orang kita begitu. Ini jangan-jangan ada yang kirimin katanya. Yang kirimin apa? Paket COD kiriman. Tapi kalau berasa kagak ada, ilmiahnya bilang begitu. Saya jawabin dari sisi apanya? Dari sisi dosanya. Imam Ghazali itu nambahin Bu, salah satu ketika kita wudhu, Imam Ghazali bilang salah satunya tuh ada doa Allahumma fakku ragabati minan nar. Ya Allah tolong bebaskan belenggu pundakku ini dari api neraka. Saya lama mikir nih pundak nih apa ya. Wudhu kita taunya wajah, tangan, betul apa kagak? Wajah, tangan, kepala, kaki, telinga sunnah. Siapa dari kita yang kalau wudhu ngebasuh pundaknya? Ada nggak yang basuh lehernya? Jarang kan? Itu di kitab Bidayatul Hidayah ada tubuh Imam Ghazali bagian dari wudhu ngajarin tiap kali wudhu tuh ibu sadar nggak sadar wudhu kita yang netes
itu netes barengan sama dia dosa. Dosa muka kita termasuk di situ adanya dosa mata, termasuk dengan kumur-kumur di situ dosanya mulut, termasuk dengan membasuh tangan di situ dosanya juga dari perbuatan tangan-tangan kita. Tuh ketikan-ketikan status kita. Yang suka ngomporin orang tuh, yang suka nyinyir-nyinyirin orang di status, yang suka tiba-tiba jadi apa? Jadi sinis nggak jelas di status. Katanya posting kebaikan tapi tujuannya mau nyindir satu orang. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Subhanallah. Lah itu nanti kan bakal dihisap tangannya. Kita perlu ingat tuh, kita perlu sadar. Oleh karena itu Bu, tangan ketika air basuhan jatuh, dosa-dosa tangan ikut tuh. Ketika telinga kita basuh, dosa-dosa dari telinga kita yang selama ini mendengarkan keburukan dan lain sebagainya juga diiringi jatuh. Dosa kaki melangkah dari tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi jatuh. Tapi ada nggak yang nyadar ketika rokobah ini, pundak kita ini, punggung kita ini, leher kita ini, kita nggak sadar apa sih bebannya, apa sih pengaruhnya? Iya, ini pengaruh dari dosa yang diabaikan kita, dosa yang kita terus-menerus abaikan dengan alasan kita ninggalin dosa juga perlu pelan-pelan. Ada orang bilang habis berobat pulang dari rumah sakit Bu, pulang ceritanya diobatin katanya apa? Oh ini paru-parunya masalah. Begitu ditanya gara-gara apa? Gara-gara ngerokok ternyata. Dah kalau pengen biar gak tambah parah berhenti rokok. Pulang dari rumah sakit udah tahu tuh paru-paru bermasalah gara-gara sebabnya rokok. Udah tahu kan? Tapi dia bilang, saya ini udah kecanduan rokok. Mana bisa berhenti rokok tiba-tiba. Jadi berhenti rokoknya harus perlahan-lahan. Pertanyaan saya, bener nggak tuh? Bingung Ibu. Bener nggak tuh? Saya nggak usah jawab kata dokter, nggak usah jawab kata siapa. Saya jawab kata bapak saya sendiri yang dulu pernah jadi perokok. Allah yarhamu. Pernah sakit Bu, sakit tiba-tiba lagi asik-asik ngobrol, tahu-tahu batuk nggak stop, jatuh, matanya melek tapi nggak sadar. Itu gimana tuh? Saya masih kecil tuh waktu. Masih kisaran umur 7 tahun. Begitu ngeliat lah, Abah kenapa? Matanya melotot, enggak gerak, jatuh. Orang kan pingsan mata merem. Lah kok ini jatuh mata melek, bingung dong. Kita tamparin, kita apa, ada selang 5 menit dia baru sadar lagi. Kaget. Semua keluarga bilang, ke dokter, kenapa kok bisa begitu? Oh dengan santainya bilang nggak apa-apa, ntar juga baikan. Kan orang suka begitu kan. Tahu-tahu malam begitu lagi. Batuk jatuh. Matanya melek nggak sadar. Besok langsung dibawa ke dokter. Begitu sampai di dokter tuh Bu, emang udah ada yang aneh, matanya merah kayak isinya ada darahnya. Merah. Kata orang-orang mikir, waduh jangan-jangan pembuluh darah dia pecah nih katanya gitu. Karena matanya merah banget. Begitu ke dokter, dokter bilang, oh ini matanya gak kenapa-napa, tinggal cuci aja nanti dia akan kembali. Lalu merahnya dari mana? Itu dari tekanan batuk. Nah sekarang usut batuknya kenapa? Karena paru-parunya dari rokok. Itu ketika itu. Apa yang terjadi? Dia bukan kena kanker paru-paru. Dia bukan kena apa-apa, bukan.
Ketika dia tahu saat itu rokoklah yang menyebabkan dia sakit begitu, oh dia langsung mutusin berhenti rokok. Berhenti. Orang-orang bilang, jangan dikagetin gitu Rit. Nanti ujung-ujungnya balik lagi, akhirnya gak berhenti sama sekali. Abah saya cuma jawab satu, kalau niat berhenti, berhenti aja. Udah, kata orang sakau, bahasanya sakau nih, namanya juga lagi berhenti. Ya wajar kalau sakau, ya wajar kalau tiba-tiba kepengen, itu namanya proses. Tapi kalau punya tekad, tekadnya itu berhenti, bukan perlahan-lahan berhenti. Karena kalau bahasanya perlahan-lahan berhenti, kamu gak bakal ketemu ujungnya kapan kamu harus berhenti. Saya bandingin sekarang sama kebiasaan buruk kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali itu kita maklumi dengan istilah saya juga lagi belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Itu kalau ngomong kayak gitu, lagi belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Ujungnya kapan? Ada ujungnya nggak? Ibu tahu nggak kira-kira ujungnya kapan? Maka kalau ingin memutus diri dari suatu kebiasaan buruk, itu jangan pakai istilah pelan-pelan dong. Kebiasaan kita mungkin suka nyindir orang di status, berhenti. Kebiasaan kita kalau ngomong suka nyelekit, nggak pakai kepikiran kepala kalau ngomong, berhenti Bu. Udah tahu itu kesalahan, karena kalau kita terus biarin, kita nggak sadar ini batin kita sudah meronta-ronta, tolong dong berhenti, karena nggak paham-paham sama bahasa batin yang pegel pundak kita. Jadi masalah urusan dompet nggak penuh-penuh, jadi beban itu katanya. Kenapa nih dompet nggak penuh-penuh? Kenapa nih saldo nggak naik-naik? Katanya jadi beban. Kenapa? Karena hilang syukurnya. Ketika dia diuji dengan urusan rumah tangga, baik itu suami yang mungkin kurang seperti harapan dia, ketika itu yang muncul apa? Beban yang kayaknya numpuk. Padahal orang yang diuji dengan karakter suami yang lebih dari mungkin pasangan kita, lebih daripada itu banyak, tapi kata kita, saya mah kagak sekuat dia. Padahal makannya sama, tapi ada yang kita istilahkan dia mah lebih kuat dari saya mah gak sekuat dia. Padahal manusia tuh sistem dalam tubuhnya sama semua. Tapi apa yang bikin itu semua terasa terus membebani kita? Kita merasa kewalahan dalam menyikapi beban. Oh ternyata beban dosa. Maka Rejab, kesempatan kita nih untuk menggugurkan diri kita dari dosa, jangan kita sia-siain. Tadi Ustazah Anissa udah ngingetin, Rejab bulannya kita menanam katanya. Yuk nanam yang banyak dari sekarang, nanemin kebajikan. Ibu belajar nanam dari mana? Dari rumah dulu. Nanam buat baik di rumah, nanam sama baiknya sama laki, nanam baiknya sama anak, nanam baiknya sama jiran tetangga, nanam baiknya kemudian sama yang di luar. Nanam baiknya dari situ dulu, ngomong yang baik, belajar di rumah. Karena kadang-kadang kita ini ngomong baik di luar, tapi di rumah kadang-kadang jadi terlalu apa adanya. Terlalu apa adanya juga nggak bagus kalau ngomongnya sampai nggak bagus kan? Ngomongnya jadi nggak bagus, berasa kayak ini anak sendiri, ini laki sendiri, memang lakimu sendiri gitu. Ya tapi kalau misalnya ngomong jadi seenaknya kan nggak bagus juga. Tetap harus ada yang dijaga. Belajar nanam dari situ dulu deh. Baru kemudian kita belajar menanam di luar. Kepada orang-orang jangan ninggalin bekas.
bekas ucapan, bekas perbuatan dari yang menyinggung perasaan. Kita belajar menanam itu sehingga kita belajar juga mengikis dosa-dosa kita. Dengan itu semua, itulah yang terkandung dari makna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahin kita. Berkah apa? Berkah banyaknya berbuat baik. Kalau berkah rezeki aja mah kayaknya hadis Nabi sederhana banget. Tapi doa itu doa besar, doa yang begitu berharga. Minta berkah apa? Nanam sedikit, nanti numbuhnya banyak. Kan Habib Ali Habsyi di dalam qasidahnya pernah berkata gini nih, habbah idza barakal maula talaggi hubub. Satu biji itu kalau diberkahi oleh Allah bisa jadi buah-buahan yang mengandung biji-bijian yang banyak. Padahal nanamnya di satu biji. Kita nanam jaga mulut, itu buahnya bisa kemana-mana tuh Bu. Kebajikan-kebajikannya bisa kemana-mana karena berkahnya bulan Rajab. Begitu juga nanti pada saat bulan Sya'ban. Nah, di bulan Rajab ternyata bukan hanya menjadi bulannya istighfar, tapi bulan Rajab ada peristiwa besar yang hari ini kita bersama-sama merayakannya, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, kisahnya panjang. Saya yakin Ustazah Alwiyah tadi sudah mengutip tentang surga neraka. Padahal perjalanan Isra Mi'raj itu panjang. Ada ceritanya satu-satu diuraikan. Isra kisah sendiri, Mi'raj kisah sendiri. Gitu ya Bu. Sampai ke Sidratil Muntaha. Banyak hikmah-hikmah yang bisa dibahas di sana. Akan tetapi waktu kita terbatas. Yang hari ini saya mau ingatkan peristiwa hikmah dari salah satu perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Ibu pasti sudah familiar dengarnya. Dengar tentang kisah ketika Nabi ditampakkan surga dan neraka. Ada satu penglihatan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Apa tuh? Nabi lihat ada golongan orang yang dipukulin kepalanya sampai hancur. Ketika kepalanya hancur, dikembalikan lagi seperti sedia kala dan terus menerus begitu. Kira-kira ibu masih ingat golongan siapakah mereka? Ada yang ingat? Nih. Saya bilangin besok ya. Kalau Ustazah Alwiyah lagi baca Isra Mi'raj, jangan kayak lewat begitu aja. Kita hadir Isra Mi'raj berkali-kali, tapi kalau ditanya Nabi lihat apa di sorga, kagak ngeh. Nabi ketemu apa di neraka, enggak ngeh dia. Padahal justru ketika Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj, apa ucapan Nabi? Kalau kamu tahu apa yang kulihat, labakaitum kathilan wala dhahiktum galila. Ini kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang saya lihat atau kamu lihat apa yang saya lihat, kamu bakal banyak nangis dan kamu bakal sedikit ketawa.